Selamat pagi anak-anak. Bagus, semuanya menjawab dengan lantang. Semuanya pasti bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, bersemangat. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Hari ini siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Kiki? Ya, silakan memimpin doanya. Terima kasih Kiki sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah Ibu lihat hari ini tidak ada kursi kosong. Jadi Ibu simpulkan hari ini semua berangkat ya, tidak ada yang absen ya. Puji Tuhan semuanya sehat. Nah karena itu kita juga harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk belajar. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi. Apakah kalian tahu lagu Pergi Belajar? Tahu semua ya? Semuanya hafal? Bagus. Nah, kita bernyanyi supaya lebih semangat. Ayo semuanya berdiri. Sudah berdiri semua? Sudah siap untuk bernyanyi? Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah semakin bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran? Ya, sudah siap. Sekarang semuanya boleh duduk. Nah anak-anak, Ibu ingin bertanya sebelum memasuki pembelajaran. Apakah anak-anak masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Masih ya? Ada yang tahu apa itu hak? Iya Rara? Benar, hak adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban, siapa yang tahu apa itu kewajiban? Iya Vivi? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Benar. Jadi hak adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah anak-anak, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Nah apabila kita sudah menerima hak kita, kita juga harus melakukan kewajiban kita. Nah anak-anak, masih ingat tadi lagu Pergi Belajar ya? Nah lagu Pergi Belajar itu adalah lagu anak sebelum pergi ke sekolah. Nah anak-anak, berdasarkan lagu tersebut, menurut kalian apa dan hak dan kewajiban anak sebelum berangkat sekolah? Ya Aldi, kita coba hak dulu ya Aldi, jawab hak dulu. Hak untuk mendapatkan sarapan, benar. Lalu kewajibannya? Ya Bubi? Benar, kewajiban untuk membantu orang tua. Nah anak-anak, itu dia hak dan kewajiban kita sebelum berangkat sekolah. Berkaitan dengan itu, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, tetapi berdasarkan tema hari ini, yaitu kita akan belajar tentang listrik. Jadi kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terkait dengan pemakaian listrik. Nah anak-anak, berkaitan dengan itu, maka Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Sedangkan subtemanya adalah subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Pembelajarannya adalah pembelajaran 4.
Lalu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi 5 hak terkait pemakaian listrik dengan benar. Lalu yang kedua, setelah melakukan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi 5 kewajiban terkait pemakaian listrik dengan benar. Lalu yang terakhir, setelah siswa mengidentifikasi hak dan kewajiban, siswa dapat membuat peta pikiran terkait tabel pemakaian listrik dengan benar. Nah, anak-anak, berkaitan dengan itu juga, maka kegiatan kita hari ini ada 2, yaitu yang pertama melakukan diskusi bersama kelompok. Yang kedua adalah kelompok membuat peta pikiran atau mind map terkait tabel yang dibuat pada kegiatan diskusi. Nah, semuanya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus, semuanya sudah siap. Nah, anak-anak, ibu akan memberitahukan sebuah gambar. Kalian mengamati ya gambarnya. Ini gambarnya. Menurut kalian, gambar apakah ini? Ya, Rara, anak sedang di kamar. Iya. Nah, menurut kalian ada berapa benda di gambar ini yang merupakan benda listrik? Yuk, angkat tangannya. Iya, Bobby. Ada 4. Wah, sebutkan. Kipas angin, lampu kamar, radio, yang terakhir lampu belajar. Benar. Nah, di gambar ini ada 4 benda-benda yang membutuhkan listrik, yaitu yang tadi radio, kipas angin, lampu kamar, dan juga lampu belajar. Nah, anak-anak, menurut kalian apa itu manfaat listrik bagi anak tersebut di kamarnya? Coba disebutkan, Mas. Coba satu dulu. Apa manfaat kipas angin? Ya, Vivi? Supaya udara di kamar sejuk. Benar. Lalu yang kedua, radio. Ya, Tania? Untuk mendengarkan radio. Benar. Lalu yang ketiga, manfaat dari lampu kamar. Aldi? Menerangi kamar supaya tidak gelap. Benar. Lalu yang terakhir, tadi ada lampu belajar. Ya, Evelyn? Untuk belajar supaya bisa membaca dengan jelas. Benar. Nah, itu dia manfaat listrik bagi anak tersebut berdasarkan gambar tadi. Nah, anak-anak, ternyata listrik itu memiliki manfaat yang sangat penting ya untuk kehidupan kita. Iya, benar. Nah, oleh karena itu listrik juga perlu dijaga, perlu kita hemat. Jadi sekarang itu ada gerakan hemat listrik. Jadi kalian apabila kalian misalnya menggunakan lampu di kamar, lalu kalian ingin keluar kamar, jadi sebaiknya apa yang dilakukan? Mematikan lampu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tugas kalian hari ini. Jadi hari ini tugas kalian adalah bersama kelompok. Jadi ibu nanti akan membagikan anak-anak ke dalam kelompok. Masing-masing kelompok berjumlah 4 orang. Nah, anak-anak, nanti tugas kelompok adalah yang pertama, berdiskusi tentang hak dan kewajiban anak di rumah terkait pemakaian listrik. Lalu, setelah berdiskusi, anak akan membuat peta pikiran atau mind map terkait tabel tadi. Anak-anak, untuk peta pikiran ini ibu bebaskan kalian ingin membuat apa, tetapi ibu akan contohkan, misalnya pemakaian listrik bisa seperti ini ya, karena hak dan kewajiban itu harus dilakukan seimbang, bisa dituliskan seperti ini. Ini untuk hak,
Ini untuk kewajiban. Jadi nanti anak-anak bisa membuat cabang-cabang. Kewajibannya apa? Ada 5, hak juga ada 5 ya. Nanti diberi judul terkait hak dan kewajiban terkait pemakaian listrik. Nah, begitu anak-anak. Ibu juga akan mencontohkan, ini ada contoh gambarnya. Nah, begitu anak-anak sudah paham mengenai tugasnya, sudah paham semua. Sekarang ibu sudah menjelaskan tugasnya dan tidak ada yang bertanya, berarti semuanya sudah paham ya. Nah, sekarang ibu akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Semuanya sudah masuk ke dalam kelompok masing-masing ya? Sudah. Nah, anak-anak, ibu juga akan membagikan LKPD 1. LKPD ini akan ibu berikan kepada masing-masing kelompok ya. Sudah dapat semua? Nah, sekarang anak-anak boleh mengerjakan. Apabila ada kesulitan saat mengerjakan LKPD, nanti anak-anak bisa bertanya pada ibu. Ibu nanti akan berkeliling mendampingi kalian mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, karena semuanya sudah selesai mengerjakan, ibu persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan peta pikirannya. Yang maju perwakilan kelompok saja. Silakan dimulai dari kelompok 1. Nah, semuanya sudah maju ya untuk mempresentasikan peta pikirannya. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai, tetapi sebelum itu kita akan menyimpulkan dan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu dikumpulkan terlebih dahulu ya LKPD 1-nya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Tetapi sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Rara? Hak dan kewajiban. Tapi tepatnya hak dan kewajiban apa ya? Ya, Bobi? Hak dan kewajiban anak terkait pemakaian listrik. Di mana? Di rumah, benar. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban anak terkait pemakaian listrik di rumah. Apakah ada yang bisa menyebutkan contoh hak dan kewajiban tersebut? Ya, Evelyn akan menjawab apa hak atau kewajiban? Hak. Apa hak anak terkait pemakaian listrik di rumah? Oh ya, benar. Jadi Evelyn bilang bahwa hak anak terkait pemakaian listrik di rumah contohnya adalah hak untuk memakai listrik. Nah, anak-anak, lalu selanjutnya apakah ada yang bisa menyebutkan contoh kewajibannya? Ya, Aldi? Benar. Jadi contoh kewajibannya adalah kita memiliki kewajiban untuk mematikan lampu setelah menggunakannya. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak? Senang, sedih, atau masih bingung? Puji Tuhan, semuanya senang ya, dan paham pastinya. Benar? Ya, nah anak-anak, pembelajaran kita jam ini sudah selesai. Sekarang anak-anak boleh istirahat. Ya, selamat beristirahat anak-anak. Nah, anak-anak sudah selesai beristirahat ya? Ya. Semuanya sudah masuk ke dalam kelas? Sudah. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, Ibu ingin bertanya terkait pembelajaran kita sebelumnya, sebelum istirahat. Apa yang kita pelajari sebelum istirahat tadi? Hak dan kewajiban terkait pemakaian listrik di rumah. Benar, kita belajar tentang hak dan kewajiban anak terkait pemakaian listrik di rumah. Sekarang kita akan belajar
sudah ada yang tahu siapa itu penemu lampu? Ya, Tania? Thomas Alva Edison, benar sekali. Penemu lampu adalah Thomas Alva Edison. Dan hari ini kita akan belajar dan mengetahui bagaimana kehidupan beliau saat menemukan bola lampu pijar. Tetapi sebelum itu, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini dan juga kegiatan kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Setelah membaca teks eksplanasi Thomas Alva Edison, siswa dapat menelaah informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang dibaca dengan benar. Lalu yang kedua, setelah menemukan informasi penting tersebut, siswa dapat menuliskan hasil penemuannya dari teks eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan juga kalimat yang efektif dengan benar. Jadi kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi ilmiah. Kita akan belajar terkait teks eksplanasi ilmiah. Apakah sudah ada yang tahu dan mengerti apa itu teks eksplanasi ilmiah? Belum ada yang tahu? Tidak apa-apa, karena hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, anak-anak, apakah kalian masih bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini? Benar, masih semangat? Untuk mengetes kesemangatan kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat. Semuanya sudah siap? Ayo semuanya berdiri, kita akan melakukan tepuk semangat sambil memulai pembelajaran. Yes, sudah berdiri semua ya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semua? Sudah? Oke, sekarang boleh duduk dan kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak buka buku tematik siswa halaman 23. Sudah dibuka semua? Belum? Oke, ditunggu ya. Oke, semua sudah buka ya? Ya, di situ ada teks eksplanasi ilmiah terkait biografi Thomas Alva Edison. Sekarang anak-anak baca terlebih dahulu masing-masing selama 5 menit. Setelah itu, Ibu akan menceritakan kembali dengan menggunakan PowerPoint. Oke, sekarang anak-anak boleh membaca terlebih dahulu ya. Semuanya sudah membaca ya? Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks eksplanasi tersebut. Nah, itu dia cerita terkait Thomas Alva Edison yang bisa menemukan lampu pijar, yang tentunya lampu pijar saat ini adalah salah satu benda yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait teks eksplanasi ilmiah. Jadi, apakah anak-anak sudah tahu apa itu teks eksplanasi ilmiah? Belum ada yang tahu ya? Oke, Ibu akan menjelaskan terkait teks eksplanasi ilmiah. Jadi, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam atau sains, seperti terjadinya sesuatu, seperti terjadinya pelangi, terjadinya gerhana, terjadinya proses arus listrik, dan sebagainya. Masih banyak contohnya. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan kepada pembaca terkait terjadinya sesuatu yang disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ini memiliki 3 bagian.
Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah isi atau interpretasi. Dan yang ketiga adalah penutup atau disebut juga sebagai kesimpulan. Nah, anak-anak, bagian pertama atau pendahuluan ini biasanya isinya terkait pengenalan awal cerita. Jadi seperti tadi dalam teks eksplanasi Thomas Alva Edison, di situ dijelaskan apa ya yang akan terjadi apabila tidak ada lampu, apa yang akan terjadi apabila dunia ini belum ditemukan lampu. Nah, seperti itu pengenalan masalahnya. Kemudian yang bagian kedua adalah isi atau interpretasi. Nah, anak-anak, interpretasi ini bisa juga disebut sebagai pendapat seseorang. Seperti tadi dalam teks Thomas Alva Edison, itu isinya berisi terkait Thomas Alva Edison lahir di mana, lalu sekolah di mana, lalu bagaimana Thomas Alva Edison bisa menemukan lampu hijau. Lalu yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Tadi dalam teks Thomas Alva Edison di halaman terakhir itu juga merupakan bagian kesimpulan ya, yang terakhir. Jadi itu isinya bagaimana Thomas Alva Edison itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, yaitu bagaimana kegigihannya, yaitu sikap pantang menyerahnya, dan juga sikap rasa ingin tahunya yang bisa kita contoh atau kita teladani sikapnya tersebut untuk kehidupan kita. Nah, itu dia terkait teks eksplanasi ilmiah. Nah, anak-anak, teks eksplanasi ilmiah ini biasanya ditulis dengan kosakata yang baku dan juga kalimat yang efektif. Apakah anak-anak tahu apa itu kosakata yang baku? Iya, Tania? Kosakata yang sesuai dengan puebi. Apa itu puebi? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Benar, Tania. Jadi kosakata baku itu sesuai dengan puebi atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan apakah anak-anak tahu apa itu kalimat efektif? Iya, Bobby. Benar. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan jelas. Nah, itu dia anak-anak penjelasan terkait teks eksplanasi ilmiah. Apakah anak-anak ingin bertanya sebelum kita mengerjakan LKPD? Tidak ada? Oke, sekarang kita akan persiapan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD 2 ini dikerjakan secara mandiri dan tidak berkelompok ya. Anak-anak tidak usah duduk bersama kelompoknya yang tadi, duduk di tempatnya masing-masing saja. Nah, LKPD ini nanti kalian akan mengerjakan soal-soal terkait teks eksplanasi. Jadi nanti ada 4 soal terkait paragraf Thomas Alva Edison tadi. Apakah dapat dimengerti? Ya, dapat dimengerti ya. Nah, oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dibagikan ke teman di belakangnya ya. Sudah dapat semua? Sudah. Jadi itu dia LKPD 2. Anak-anak boleh mengerjakan sekarang. Apabila ada pertanyaan, anak-anak boleh bertanya kepada Ibu. Ibu akan mendampingi kalian dan akan menjawab pertanyaan kalian apabila kalian bertanya. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian semua sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah? Oke, sekarang anak-anak boleh mengumpulkan LKPD-nya ke depan di meja Ibu ya. Pelan-pelan saja.
Oke anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan LKPD 2. Sekarang pembelajaran kita hampir selesai. Tetapi sebelum itu, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dan melakukan refleksi. Yang pertama, kita akan merangkum pembelajaran kita barusan ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini terkait Thomas Alva Edison ini? Ya Kiki? Teks eksplanasi ilmiah, benar, ini sudah Ibu hapus ya, jadi kalian pasti tidak bisa membaca dan sudah tahu. Lalu apa fungsi teks eksplanasi ilmiah? Ya Aldi? Benar, teks eksplanasi ilmiah bermanfaat untuk menerangkan sesuatu kepada pembaca terkait terjadinya sesuatu. Tadi ada yang bisa mencontohkan? Contohnya teks eksplanasi apa? Vivi? Terjadinya gerhana, benar. Lalu terjadinya pelangi, benar. Nah, kemudian teks eksplanasi itu ada berapa bagian ya? Ya Alden? Ada 3, benar. Apa saja? Pendahuluan, isi, penutup, benar. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak senang sudah belajar tentang teks eksplanasi ilmiah? Puji Tuhan semuanya senang ya. Nah, anak-anak, itu dia pembelajaran kita terkait teks eksplanasi ilmiah dan Thomas Alva Edison. Sekarang anak-anak boleh beristirahat. Selamat beristirahat anak-anak. Selamat siang anak-anak. Masih semangat kan? Bagus, semuanya masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran terakhir hari ini. Nah anak-anak, kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya. Tetapi sebelum itu, Ibu akan mengetes ingatan kalian terkait pembelajaran kita sebelum istirahat. Ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelum istirahat apa? Ya Alden? Teks eksplanasi ilmiah, benar. Teks eksplanasi ilmiah apa yang kita baca hari ini? Ya Bobby? Thomas Alva Edison, benar. Tadi kita sudah belajar terkait teks eksplanasi terkait Thomas Alva Edison. Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran dan kegiatan kita hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar lingkaran, siswa dapat mendeteksi jari-jari serta diameter yang ditemukan pada lingkaran tersebut dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mengamati gambar lingkaran, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait jari-jari serta diameter lingkaran pada gambar dengan benar. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, maka hari ini kita akan belajar terkait unsur-unsur lingkaran. Kita akan belajar 2 unsur lingkaran saja hari ini, yaitu jari-jari dan diameter. Kita akan belajar terkait jari-jari dan diameter. Sebelum itu, supaya kalian lebih bersemangat, kita akan melakukan kuis atau game ya. Masih ingat terkait gambar kita pada pagi hari tadi? Gambar yang Ibu tunjukkan? Oke, gambar yang ini ya. Coba diamati gambar ini. Dan coba hitung dalam gambar ini ada berapa lingkaran yang kalian temukan. Sudah ada yang bisa menemukan? Ya Kiki, ada berapa? Banyak, ada berapa? 34. Wah, Kiki sampai menemukan 34. Ada yang lain? Bobby? 32. Oke, lebih sedikit dari Kiki tadi. Oke, yang jelas di sini di gambar ini
terdapat banyak lingkaran dalam alat-alat tersebut. Nah, benar seperti kata Kiki dan Bobby, dalam lingkaran ini banyak sekali dalam gambar ini. Nah, anak-anak, karena sudah melakukan game atau quiz, sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap. Oke, sekarang kita akan belajar tentang jari-jari dan diameter. Nah, anak-anak, ibu akan bertanya terkait lampu pijar yang ibu bawa ini. Menurut kalian, bagian mana dari lampu pijar ini yang berbentuk lingkaran? Ada yang bisa menjawab? Ya, Aldo, bagian mana yang berbentuk lingkaran? Bagian bawah berbentuk setengah lingkaran ya? Ya, menurut kalian, mengapa bentuk lampu di bawahnya ini berbentuk lingkaran? Ada yang tahu tidak? Ya, Evelyn? Karena benar, jadi lampu ini di bawahnya berbentuk lingkaran supaya cahaya yang dihasilkan bisa berpendar ke seluruh ruangan. Benar jawaban Evelyn. Lalu, mengapa bentuknya itu harus bulat, harus lingkaran seperti ini? Bukan kotak atau persegi panjang atau bentuk lainnya. Mengapa? Ya, Susi? Karena cahayanya nanti tidak berpendar dengan baik. Benar. Nah, itu dia alasan mengapa lampu bawahnya itu berbentuk lingkaran. Jadi lingkaran ini sangat bermanfaat dalam bagian lampu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran belajar tentang jari-jari dan diameter. Nah, anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa itu jari-jari dan diameter? Pasti sudah tahu ya? Ya, Alden ingin mencoba menjawab? Benar, jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi di sini ibu memiliki gambar lingkaran AB. Garis A sampai B itu disebut diameter, sedangkan AO dan BO sama dengan jari-jari. Nah, kalau kalian semua sudah paham, maka ibu akan melanjutkan pada penjelasan terkait LKPD 3, yaitu menggunakan jangka. Apakah semuanya sudah membawa jangka? Bagus, semuanya sudah membawa jangka. Nah, ibu akan memberitahukan cara menggunakan jangka. Ibu juga punya jangka juga seperti kalian. Jadi cara pertama untuk menggunakan jangka adalah pastikan ujung jarumnya sudah kencang ya. Ujung satu itu adalah ujung yang jarum. Ujung yang satunya lagi adalah ujung yang berisi pensil. Pensilnya dibuka dulu. Pasti tadi jangka kalian mungkin ada yang seperti ini ya, yang belum ada pensilnya. Dibuka terlebih dahulu, diputar seperti membuka botol, lalu masukkan pensil yang terdapat dalam tempatnya, botol pensilnya. Kalau di tempat ibu ada botol pensil seperti ini. Lalu pensilnya diambil satu, masukkan.
Lalu kita putar, kencangkan seperti menutup botol. Sudah bisa semua? Oke, Ibu akan tunggu sampai kalian bisa. Semuanya sudah bisa. Lalu jangkanya kita renggangkan. Direnggangkan, dibuka menggunakan tangan. Lalu Ibu mana Ibu? Oke, Ibu akan mencoba menggunakan kertas ini ya. Pertama, tancapkan jarum pada kertas terlebih dahulu seperti ini. Nah, kalian di meja masing-masing ya. Lalu bagian pensil diputar melingkari jarum. Nah, begini. Bisa semua? Bisa, wah, kita semua ya. Dan hasilnya kita bisa menggambar sebuah lingkaran yang sempurna. Semuanya sudah bisa ya? Nah, tugas ini berkaitan dengan tugas LKPD 3. Jadi, tugas LKPD 3 ini kalian nanti akan menggambar 5 lingkaran. Nanti gambarnya lingkaran sembarang ya. Dan kecil-kecil saja, tidak perlu besar-besar. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Nah, kalian akan membuat atau menggambar 5 buah lingkaran dengan menggunakan jangka. Lalu kalian akan mengukur panjangnya menggunakan penggaris yang sudah kalian bawa. Kalian ukur. Nanti untuk mengetahui titik tengahnya, kalian bisa melihat bekas jarumnya. Lalu ditarik garis menggunakan penggaris melewati lingkarannya. Apakah sudah paham semua? Sudah? Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD 3 ya. Oke, sekarang semuanya sudah mendapatkan LKPD-nya. Sudah? Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang LKPD 3? Belum ada? Oke, sekarang anak-anak boleh mengerjakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya langsung kepada Ibu ya. Oke. Nah, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD 3? Sudah? Oke, sekarang anak-anak boleh mengumpulkan LKPD 3 di depan di meja guru ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai, tetapi sebelum itu kita akan menyimpulkan pembelajaran kita terkait jari-jari dan diameter. Oke, Ibu ingin bertanya pada Tania. Apa yang Tania tahu terkait jari-jari? Benar, jadi jari-jari adalah setengah dari diameter lingkaran. Sedangkan apa itu diameter? Bobi? Benar, diameter adalah garis yang memotong lingkaran melewati titik pusat lingkaran. Benar ya? Nah, karena anak-anak sudah mengetahui apa itu jari-jari dan apa itu diameter, Ibu akan memberikan kesempatan kalian bertanya terkait pembelajaran kita hari ini. Tentang tadi apa pembelajaran kita yang pertama? Hak dan kewajiban. Apakah ada yang ingin bertanya terkait hak dan kewajiban? Tidak ada. Baik. Lalu yang kedua tadi kita sudah belajar apa? Teks eksplanasi ilmiah, benar. Cerita tentang siapa yang kita baca hari ini? Alden, Thomas Alva Edison, benar. Lalu yang terakhir tadi kita sudah belajar terkait apa? Kiki, jari-jari dan diameter, benar. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi tersebut? Tidak ada?
Karena tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan membagikan teks evaluasi. Teks evaluasi ini silakan dikerjakan. Soalnya mudah-mudah, jadi kalian tidak perlu takut tidak bisa menjawab ya. Semuanya sudah mendapatkan tes evaluasi kan? Baik, selamat mengerjakan ya anak-anak. Sudah selesai semua? Baik, semuanya soal-soalnya boleh dikumpulkan di depan meja Ibu ya. Nah, baik Ibu sekarang Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran kita dari pagi sampai siang hari ini? Senang, gembira, seru, ya puji Tuhan semuanya senang ya. Semuanya gembira dan merasakan seru. Nah anak-anak, itu dia pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dari pagi sampai siang hari ini. Anak-anak juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan sudah mengamati penjelasan Ibu juga dengan baik. Nah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang anak-anak boleh membereskan alat tulisnya dan memasukkannya ke dalam tas. Sudah beres semua? Oke, sekarang sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, doa pulang akan dipimpin oleh Didi. Silakan dipimpin doanya Didi. Terima kasih Didi sudah memimpin doa pulang. Nah, anak-anak sekarang boleh pulang. Anak-anak hati-hati ya di jalan. Semoga perjalanan pulang kalian selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat siang.